Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Taruna Rweda Regi Christian Sianipar, STB 4371. Dan rekan saya, Izin Taruna Wreda Gelora Kurniawan Tarigan STB 4381. mohon izin Bapak, dalam pelajaran CBC kali ini, saya akan membahas tentang pelaksanaan sarana edukasi dan asimilasi di Lapas kelas 3 Pangururan. Yang mana sebelum masuk ke PPT atau sarana asimilasi edukasi tersebut, ada beberapa poin penting yang didapat sebelum mempelajari sarana edukasi asimilasi tersebut, yang mana CBC itu juga mengajarkan tentang yaitu CBC merupakan sebuah bentuk pembinaan yang sifatnya adalah pelaksanaan di luar lembaga pemasyarakatan yang melibatkan masyarakat ataupun pembinaan berbasis masyarakat. Ada 3 unsur pemasyarakatan, yaitu yang pertama ada narapidana, yang kedua ada petugas pemasyarakatan, dan yang ketiga masyarakat. Pengertian dari narapidana yaitu terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup, atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dan yang petugas pemasyarakatan yaitu pengertiannya pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan tugas pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Masyarakat yaitu mengacu pada kelompok individu yang hidup dan beraktivitas di luar tembok lembaga pemasyarakatan, atau bisa disebut dengan lapas. Kelompok ini terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari individu yang tidak tersandung kasus hukum hingga mereka yang pernah menjalani hukuman lapas namun telah menyelesaikan masa hukumannya dan kembali ke masyarakat. Selain itu ada objek pemasyarakatan. Apa aja sih objek pemasyarakatan? Objek pemasyarakatan yaitu yang pertama ada tahanan. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara. Yang kedua ada anak. Anak yaitu anak binaan adalah anak yang berumur 14 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Yang ketiga ada narapidana. Seperti tadi yang saya sampaikan juga, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup, atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Yaitu ada klien pemasyarakatan. Apa sih klien pemasyarakatan? Klien pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan pemasyarakatan, baik dewasa maupun anak. Lalu CBC juga membahas tentang pidana pokok pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 yang masa hukumannya di bawah 5 tahun. Ada apa aja sih yang di bawah 5 tahun, yaitu ada 1 kurungan penjara, 2 pidana tutupan, 3 pidana pengawasan, 4 denda, dan 5 kerja sosial. Lalu setelah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, CBC juga membahas tentang pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 tentang 2003 yang berisi dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 sampai dengan pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan yang pertama terdakwa adalah anak, yang kedua terdakwa berumur di atas 75 tahun, yang ketiga terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, yang keempat kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar, yang kelima terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban, dan yang keenam terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar. Yang ketujuh, tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain. Yang kedelapan, korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana. Yang kesembilan, tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi. Yang kesepuluh, kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain. Yang kesebelas ada pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya. Yang ke-12, pembinaan di luar lembaga masyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa. Yang
13. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Yang ke-14, tindak pidana terjadi di kalangan keluarga. Dan yang ke-15 tindak pidana terjadi karena kealpaan. Ada 3 penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan. Yang pertama meliputi tentang pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Dan ada 3 bagian pada Perpol nomor 8 tahun 2021, yaitu yang pertama ada pra-adjudikasi yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, penuntutan. Yang kedua adjudikasi, pemeriksaan untuk pembuktian ospek, hukumannya yang dilaksanakan peradilan. Yang ketiga pasca adjudikasi, pembinaan terhadap terpidana. Pasal 5 Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang persyaratan material sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A meliputi yang A tidak menimbulkan keberhasilan dan atau penolakan dari masyarakat. Tidak berdampak konflik sosial. Yang C tidak berpotensi memecah belah bangsa. Yang D tidak bersifat radikalisme dan separatisme. Yang E bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Yang F bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Lalu CBC ini juga membahas tentang Pasal 6 Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang persyaratan materi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B meliputi perdamaian dari kedua belah pihak kecuali untuk tindak pidana narkoba dan pemenuhan hak korban tanggung jawab pelaku kecuali tindak pidana narkoba. Lalu tentang restoratif justice yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2022 tentang syarat restoratif justice, yang mana yang pertama tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, yang kedua tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau penjara di bawah 5 tahun, yang ketiga tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian di bawah 2,5 juta. Pasal 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 berisi tentang sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak. Yang B meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian WB. WB itu bisa disebut warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Lalu ada pasal 7 juga Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 yang mana membahas tentang tahanan, hak tahanan, yang mana yang pertama menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan, mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani, mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, mendapatkan layanan informasi. Yang F mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum. Yang G menyampaikan pengaduan dan atau keluhan. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang pemasyarakatan, yaitu yang pertama umum. Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dalam tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi. Penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu antara petugas tahanan, anak, warga binaan, dan masyarakat.
Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga sehingga dapat dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Mungkin sekian materi community correctional based community based correctional yang saya jelaskan atau bisa dibilang CBC. Selanjutnya saya akan serahkan ke rekan saya Gelora Kurniawan Tarigan. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan Aryogi. Di sini saya akan memaparkan terkait salah satu contoh dari pelaksanaan asimilasi, di mana di sini menjelaskan tentang program pelaksanaan SAE yang dimana dikenal dengan sarana edukasi dan asimilasi yang ada di lapas kelas 3 Pangururan. Salah satu bentuk program yang ada di lapas Pangururan ialah budidaya ikan lele. Nah, program ini yang dikembangkan oleh UPT Pemasyarakatan di Lapas Kelas 3 Pangururan untuk melaksanakan sarana asimilasi dan edukasi bagi warga binaan di Lapas Kelas 3 Pangururan, di mana pelaksanaan budidaya ikan lele ini dilakukan di dalam lapas, tepatnya di Beranggang, daerah Lapas Pangururan. Alasan dari UPT Pemasyarakatan Pangururan menggunakan program pembudidayaan ikan lele karena lokasi pemasyarakatannya yang dekat dengan Danau Toba dan menjadi salah satu destinasi wisata wilayah perairan, dan sudah pasti dengan budidaya ikan menjadi salah satu wisata atau nilai jual bagi Lapas Kelas 3 Pangururan. Alasan keduanya mempunyai nilai jual yang sangat baik dan dalam budidayanya juga tidak sulit, hanya dengan diajari dan dipraktekkan memberi makan, pembibitan dan pemanenan, pemisahan ikan. Hal ini menjadi salah satu alasan yang digunakan untuk memilih budidaya ikan lele di UPT Lapas Kelas 3 Pangururan. Alasan ketiga yaitu pembudidayaannya dari bibit hingga sampai panen tidak terlalu lama dan relatif lebih mudah dibudidayakan daripada ikan air tawar lainnya. Seperti yang kita tahu, ikan lele hanya dibudidayakan 4 bulan mulai dari bibit dan itu sudah sampai panen. Syarat-syarat yang dilakukan bagi narapidana yang ikut melaksanakan asimilasi ialah syarat-syarat yang terkandung dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Syaratnya dengan berkelakuan baik, aktif dalam mengikuti program pembinaan, penurunan tingkat risiko, dan dilaksanakannya juga asesmen bagi narapidana yang ingin melaksanakan program SAE, yaitu dilihat dari perubahan sifat dan sikap etika oleh petugas, dilakukannya asesmen oleh petugas, dan kelayakan mengikuti program SAE. Pelatihan dan pendidikan yang dilakukan di dalam, yaitu program sarana asimilasi dan edukasi di Lapas Kelas 3 Pangururan, menciptakan iklim inklusif di mana belajar dihargai dan diapresiasi. Lapas ini membuka pintu untuk narapidana mengubah nasib mereka dan mempersiapkan diri untuk reintegrasi dan sukses ke dalam masyarakat. Dalam berdaya dengan ilmu narapidana di Lapas Kelas 3 Pangururan,
menunjukkan bahwa pembelajaran adalah kunci pembebasan bahkan di tengah keterbatasan. Yang ketiga itu ada edukasi dan asimilasi. Program ini juga menjadi sarana edukasi bagi warga binaan di lapas Pangururan. Karena kan hal ini juga menjadi bekal pengetahuan bagi mereka sebagai bentuk salah satu usaha yang dikembangkan ketika sudah keluar dari lapas kelas 3 Pangururan. Hal ini menjadi keuntungan bagi mereka dalam program asimilasi ini. Mereka dapat menjalin hubungan dengan orang luar di mana dalam hal ini ialah pihak ketiga dalam pembudidayaan ikan lele. Dan mereka juga dapat mengenal penjualan ikan lele nantinya setelah dipanen ketika mereka keluar dari selesai menjalankan masa pidananya di lapas kelas 3 Pangururan. Hal yang dilakukan terkait promosi hasil kerjanya yaitu dalam penjualan hasil budidaya ikan lele dibantu oleh pihak ketiga yang sudah menjamin penjualan ketika ikan sudah cukup dan siap untuk dilakukan pemanenan. Jadi pihak ketiga di sini juga ikut campur dalam proses pembibitan dan pemanenan. Jadi dari pihak lapas kelas 3 Pengururan yaitu hanya terkait pemberian makan dan pembelian penyedia lahan. Cara promosinya ketika hasil panen yaitu dapat dilakukan langsung oleh orang pihak ketiga dan adapun caranya juga dijual juga bagi keluarga-keluarga yang datang mengunjungi narapidana di dalam dengan dilakukannya pencetakan banner atau spanduk di ruang kunjungan keluarga. Jadi hal ini juga dapat menjadi penambah income bagi lapas kelas 3 Pengururan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait pelaksanaan program saya sarana asimilasi edukasi di lapas kelas 3 Pengururan. Saya serahkan kembali ke rekan Aryogi. Makasih rekan Glora sebelumnya sudah menjelaskan tentang apa itu sarana asimilasi edukasi di lapas kelas 2 Pangururan. Nah, mau izin Bapak mungkin itu saja yang bisa saya dan rekan Glora sampaikan. Apabila ada salah tutur kata atau bahasa yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.